mengajar kita, alangkah baiknya untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan judul Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau kalian itu tahu, 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat dan pertolongan kepada kami dari rumah dan perjalanan, sehingga kami bisa sampai di sekolah ini dengan selamat, tanpa kurang satu apapun. Tuhan, itu semua bukan karena kuatnya dan tempat kami datang ya Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa materi yang kami belajar pada hari ini. Berkati anak-anak yang belajar Tuhan, memperoleh pemikiran, berikanlah mereka ketenangan supaya mereka bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, yang dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, seluruh jiwa kami kami serahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada anak-anak semua dari yaitu yang berjudul Waktu Adalah Anugerah. Mungkin kemarin Ibu sudah menjelaskan beberapa materi, dan hari ini kita masuk pada judul baru yaitu Waktu Adalah Anugerah. Apakah anak-anak semua tahu apa itu waktu adalah anugerah? Oke, kalau misalnya nggak tahu, biar Ibu jelaskan. Dalam waktu 24 jam adalah anugerah Allah bagi hidup setiap orang percaya, termasuk kita semua ini. Nah, orang yang memahami atau menghargai anugerah Allah tentu tidak akan bermalas-malasan, tetapi atas waktunya mengisi waktunya secara bertanggung jawab. Misalnya, memanfaatkan waktu dengan melakukan berbagai hal kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu anak-anak semua pertanyakan sibuk hal kegiatan-kegiatan yang positif itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di sekolah maupun di rumah kita akan melakukan hal yang berbagai positif. Misalnya di sekolah. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki ruangan di kelas itu, kita memanfaatkan misalnya setiap hari ini kita datang ke sekolah dan tepat waktu kita belajar itu, kita menggunakan hasil belajar mengajar itu jam 7.30. Alangkah baiknya kita memanfaatkan waktu sebelum 7.30, kita datang misalnya 7.15. Dalam waktu 15 menit itu kita memanfaatkan waktu dengan mengadakan ibadah bareng keseluruhan kepada siswa-siswi. Nah, dalam hal itu kita sudah menentukan hal yang positif. Nah, alangkah baiknya kita melakukan hal itu setiap hari, jangan juga cuma dalam sehari. Alangkah baiknya setiap hari. Sebelum tepat waktu 7.30 kita sudah datang pas 7.15. Dalam waktu 15 menit itu kita memanfaatkannya. Terus selalu menjaga nama baik sekolah. Ya, tentu anak-anak semua tahu yaitu bagaimana cara menjaga nama baik sekolah, mencemarkan nama baik sekolah. Terus yang ketiga, memperhatikan guru dengan baik saat menjelaskan. Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang gurunya sedang menjelaskan, siswanya sedang tidur di belakang. Itu nggak baik sebenarnya, itu nggak positif. Jadi alangkah baiknya saat guru
kita memperhatikan gurunya. Jangan pada saat nanti kita ditanyakan, kita tak tahu sama sekali. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak begitu. Jadi alangkah baiknya kita manfaatkan waktu belajar dengan baik. Jangan kita sepelekan. Karena waktu adalah anugerah Tuhan. Terus apa sih yang lagi hal positif yang bisa kita lakukan di rumah? Banyak hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Membersihkan lingkungan rumah, menyapu, menyuci, dan lain-lain. Jadi mungkin bukan hanya di sekolah, sekali pun kita bisa. Nah, kesuksesan bukanlah sesuatu yang dapat diraih dalam semalam. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya memiliki dan menerapkan mindset orang sukses dalam hidup. Tentu juga kita bertanya bagaimana cara membangun mindset. Nah, caranya itu salah satu cara membangun mindset seperti orang sukses dalam menggunakan waktu secara maksimal. Alangkah baiknya kita bangun pagi itu, anggapnya kita menghindari hal-hal buruk. Kadang pagi-pagi kita bangun, bukannya kita berserah diri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang kita ngecek dulu, HP di mana, HP-ku ya di mana ya. Nah, itu nggak baik sebenarnya. Ibu nggak larang ya kalian ngecek HP pagi-pagi. Kalau misalnya ngecek jam enggak. Tapi alangkah baiknya pagi-pagi itu kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah menolong kami sepanjang malam hari ini. Jadi saya anjurkan kepada adik semua anak-anakku yang baik, yang cantik dan ganteng, yang cantik, marilah pergunakan waktu dengan baik dan semaksimal mungkin. Mending saat pagi kita mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, terlebih kesehatan. Jadi sekarang ini kesehatan yang kita, mana mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tanpa kalau misalnya kita tidak sehat. Coba saja kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa melakukan aktivitas kita. Jadi alangkah banyak kita berserah diri kepada Tuhan yang Tuhan tolong kami pada hari ini. Oke, jangan terlalu kaku ya. Jadi anugerah atau kasih karunia adalah kebaikan Allah yang kita alami, bukan karena kita pantas untuk menerimanya, melainkan sebab itu marilah kita hidup tetap mensyukuri kebaikannya itu dengan tidak menyia-nyiakan anugerah berupa waktu dan kesehatan. Kalau misalnya anak-anak semua ada yang mau bertanya, persilakan. Kenapa bisa dibilang waktu itu adalah apa yang menunjukkan karena waktu itu adalah ini belum jelas. Coba bayangkan saja ya, Ibu menjawab. Coba bayangkan, kamu misalnya dalam sehari itu kamu mempunyai waktu yang banyak ya. Coba kalau misalnya kalau kamu sakit, bisa kamu melakukan aktivitasmu. Bayangkan saja kalau misalnya anugerah Tuhan tidak dalam kehidupan, pasti Tuhan tahu bahwa kamu itu adalah sebagai anak-anak yang banyak aktivitas. Jadi anugerah itu sesuatu yang diberikan kepada kita tanpa kita lihat. Makanya sekarang ini kita hanya bisa menerima anugerah. Kita tidak bersyukur. Bayangkan saja, kalau misalnya kamu sakit tadi, kamu sakit, tapi kamu tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Coba saja, kalau misalnya kamu sudah berobat, jadi itu adalah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Tuhan masih menyempatkan dirimu untuk bisa beraktivitas. Kamu mengerti? Kalau masih ada pertanyaan lain, silakan. Oke. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang mengerti, anak-anak bisa ditanyakan lagi minggu depan. Dan Ibu akan mengakhirinya pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, tiga ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Di surga, kami sangat bersyukur atas waktu dan berkat kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa belajar mengenai waktu adalah anugerah Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami banyak membuang waktu, tapi kiranya kami kembali Tuhan menggunakan waktu semaksimal mungkin, agar kami selalu mensyukuri berkat dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak pada hari ini sudah belajar, kiranya apa materi yang dipelajari pada hari ini mereka bisa memahaminya. Dalam kehidupan kami Tuhan, dan maupun bisa-bisa, Tuhan tolong kami untuk kegiatan aktivitas kami. Selain itu Tuhan, melalui anak-anak yang bersempurna ini, dan mengandaskan melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.